Mari kita sama-sama membuka dari Kitab Keluaran pasal yang ke-18. Kitab Keluaran pasal yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 18, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan ayat pertama. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Sekarang saya membacakan bagi saudara ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Ini ayat cukup panjang, saya akan membaca dengan sedikit lebih cepat bagi kita semua. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antaranya, antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil
diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Ya Bapa di surga, kami hadir beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur sebab di dalam kedatangan kami, Tuhan memberikan firman juga kepada kami. Kami merindukan untuk mendapatkan berkat yang limpah dari Tuhan. Biarlah apa yang kami harap dari Tuhan, Tuhan rela berikan. Ya Tuhan kami, semua kami datang kepadamu dengan berbagai-bagai harapan. Ada dari kami yang tidak harap apa-apa. Ada dari kami yang tidak peduli mau dapat apa. Ada dari kami yang menuntut Tuhan memberi firman. Ada yang dari kami mengharapkan berkat yang sangat besar. Kami mohon, jadilah kepada kami sesuai kehendak-Mu. Berikanlah berkat yang sangat besar, yang limpah, yang memenuhi hidup kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita sebab Tuhan rela berbicara kepada kami. Dan kami merindukan Tuhan rela melakukannya, meskipun harus melalui pengantaraan seorang hamba Tuhan yang lemah. Pengantaraan seorang yang tidak layak yang berbicara di atas mimbar ini. Kami mohon Tuhan yang baik, berkatilah setiap kami, sehingga kami satu persatu menikmati menjadi umat yang diperhatikan oleh Tuhan, yang diingat oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Tuhan senantiasa memperkaya kami dengan firman, dan kami jauh lebih bahagia dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jauh lebih bahagia dari orang-orang yang kesukaannya adalah dunia ini. Kami mohon Tuhan yang melimpahkan kepada kami berkat surgawi, pengenalan akan Tuhan, dan kekaguman akan Kristus melalui gerak Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, memberikan firman kepada kami. Kabulkanlah permintaan kami, berikanlah berkat yang besar kepada kami, berikanlah kelimpahan akan pengenalan akan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sangat bersyukur karena Tuhan memakai orang-orang seperti Yitro. Di dalam kisah perjanjian lama, orang-orang ini adalah orang-orang yang mewakili bangsa-bangsa lain yang meskipun tidak termasuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, atau lebih tepat tidak termasuk kelompok Israel, tapi mereka dipilih Tuhan untuk mempunyai hikmat surgawi. Saudara, orang-orang di dalam zaman Abraham seperti Melkisedek, atau orang-orang di dalam zaman dari Ishak dan Yakub seperti keturunan dari Abimelek, adalah orang-orang yang meskipun bukan bagian dari umat Tuhan, namun mereka mempunyai perasaan yang peka terhadap pernyataan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan diri, mereka sigap menangkap. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, ternyata Tuhan bukakan dirinya kepada orang-orang di luar tradisi jalur keturunan dari Israel. Ini merupakan bagian dari kitab suci yang sangat penting karena Tuhan memberikan nubuat bahwa suatu saat umat Tuhan akan terdiri dari banyak bangsa. Bukan hanya Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, tapi dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal apa itu ibadah kepada Tuhan. Mereka pun akan Tuhan panggil. Tuhan akan perkenalkan diri kepada mereka, bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka melalui wahyu yang secara umum Tuhan berikan dan melalui gerakan hati nurani yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, maka saudara sekalian, ketika Kristus datang dan menggenapi perjanjian lama, Kristus membuka jalan bagi bangsa-bangsa kafir termasuk kita untuk datang dan menerima janji Tuhan. Janji Tuhan kita terima karena Tuhan buka jalan. Janji Tuhan kita terima karena Tuhan panggil kita untuk kenal Dia. Saudara sekalian, Tuhan yang kita kenal itu bukan Tuhan yang tunggu kita datang kepada Dia. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang datang kepada kita. Dia menyatakan diri kepada kita. Dia mau menjadi milik kita. Dia mau kita menjadi milik Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia panggil kita jadi milik Dia. Saudara, konsep ini adalah konsep yang sangat unik. Di dalam agama-agama di dunia, manusia berusaha untuk mencari tahu bagaimana diperkenan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, sebelum kita diperkenan oleh Tuhan, Tuhan harus lebih dulu menginginkan kita. Jika Tuhan tidak menginginkan kita, Dia tidak mau terima kita tidak mungkin diperkenan oleh Dia. Maka perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita, ini menjadi dasar untuk kita bisa hidup dan memperkenan Tuhan. Nah, maka ada sistem yang berbeda yang diajarkan oleh kitab suci, yang tidak dimengerti oleh dunia, tidak dimengerti oleh bangsa-bangsa, tidak dimengerti oleh agama-agama. Bahwa Tuhan memberikan dirinya kepada umat, baru umat bisa hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan yang memberi diri, ini bisa dikenal di mana? Tuhan yang datang, ini bisa dikenal di mana? Maka saudara sekalian, ketika orang Kristen merenungkan tentang surga, tentang pengertian bahwa Tuhan bertahta di atas, yang harus jadi paling penting dalam pikiran kita tentang surga, bukan surga sebagai tempat. Surga sebagai tempat tidak penting,
Tapi Tuhan yang ada di surga itu lebih penting. Maka kita akan mengatakan, Tuhan, aku rindu bersama dengan Engkau. Aku rindu ada di rumah, yaitu dirimu. Rumah kita adalah Tuhan. Saudara kalau lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, Paulus mengatakan bahwa orang yang tidur, yang mati di dalam dia, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Mereka akan ditemukan di dalam Kristus. Mereka akan dimiliki oleh Tuhan. Mereka akan tinggal di dalam Tuhan. In God, in Christ, in the Holy Spirit. Ketika kita ada di dalam roh, kita ada di dalam Kristus. Dan karena kita di dalam Kristus, kita di dalam Sang Bapa. Disinilah kita mau berada. Saudara tidak mau di surga, kalau surga itu lepas dari konsep ada hal Allah hadir. Tapi saudara ingin bersama dengan Allah. Dan Allah menyatakan tahtanya di surga, dan kesanalah kita menginginkan untuk berada. Nah maka saudara, mari kita pelajari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi diri untuk menjadi tempat manusia. Tuhan menciptakan bumi, tapi bumi tidak cukup untuk jadi tempat manusia. Bumi hanya mungkin jadi tempat manusia jika Tuhan menyertai bumi. Tuhan hadir dan kita sekaligus ada di bumi, sekaligus ada di dalam Tuhan. Jika kita hanya di bumi tapi tidak di dalam Tuhan, kita akan merana. Seorang bernama Craig Bartholomew menulis buku yang berjudul Where Mortals Dwell. Ini buku kurang terkenal. Ketika saya tanya kepada Bapak Bartholomew, mana dari buku-bukumu yang sangat banyak yang kau paling suka? Dia mengatakan, buku yang saya paling suka. Ternyata bukan buku yang orang-orang yang baca saya sukai. Mereka kurang suka beli buku ini. Saya tanya, yang mana bukunya? Dia bilang, Where Mortals Dwell. Itu buku favorit saya. Maka saya setelah dengar ini terus cari. Saya tanya ke Momentum, ada tidak Craig Bartholomew Where Mortals Dwell? Lalu Bapak Rodenson mengatakan, enggak ada. Tapi ini uniknya Pak Rodenson. Saya tanya buku apapun, dia akan kalau dia jawab enggak ada, bulan depan sudah ada. Jadi saya bisa percaya kecepatan dia mencari buku. Saya tanya, adakah Craig Bartholomew Where Mortals Dwell? Dia bilang, wah enggak ada. Tapi saya tahu, saya jangan beli buku ini karena berapa minggu kemudian dia akan WA saya. Bukunya sudah ada, silakan diambil atau mau diantar ke Bandung atau bagaimana. Benar, 3 minggu setelah saya tanya, dia sudah kirim fotonya. Sudah ada. Nah, ini namanya maha hadir, maha menyediakan. Nah maka saya ambil buku ini, saya baca dan saya kaget. Di dalamnya ada pengertian tentang Tuhan sang pemberi tempat. Tempat, teologi tempat. Di mana engkau berdiam? Tuhan memberikan tempat bagimu. Kenapa Tuhan berikan tempat? Karena dia mau berdiam bersama dengan engkau. Maka tempat engkau berada harus tempat di mana Tuhan berada. Engkau di dalam tempat tapi sekaligus di dalam Tuhan. Kalau engkau tidak di dalam Tuhan, tidak ada guna engkau ada di dalam tempat apapun. Saudara punya rumah, tapi kalau saudara tinggal di rumah tapi tidak tinggal di dalam Tuhan di rumah itu, apa gunanya tinggal di rumah? Tidak peduli berapa besar rumahmu, berapa hebat istanamu, tapi engkau tinggal di dalamnya tidak ada Tuhan, engkau akan merana. Where does people live? Di manakah manusia tinggal? Di manakah manusia berdiam? Hanya di dalam Tuhan sang pemberi tempat bagi manusia. Inilah yang Adam nikmati. Adam di Taman Eden, tapi sekaligus di dalam Tuhan. Adam menikmati taman, sekaligus menikmati Tuhan. Saudara menikmati apakah? Saudara menikmati tempat? Kalau cuma menikmati tempat, saudara tidak akan sejahtera. Ada satu orang datang kepada saya, Pak, kita mesti meninggalkan Indonesia. Saya tanya, bagaimana? Kenapa harus tinggalkan Indonesia? Indonesia ke depan makin parah, mari kita cari tempat yang lebih baik. Saya mengatakan, selamat kalau kamu bisa cari tempat. Saya enggak. Satu-satunya tempat yang saya punya cuma di Sunter. Kadang-kadang di Karawaci, that's it. Saya senang 2 tempat ini, saya enggak mau kemana-mana. Tapi dia mengatakan, kita mesti pertimbangkan cari tempat lebih baik. Maka saya katakan, tempat terbaik adalah di dalam Tuhan. Tempat terbaik adalah tempat yang Tuhan mau beri kepadamu. Karena di situ engkau akan diam di sebuah tempat, dan juga sekaligus akan diam di dalam Tuhan. Jangan mau di luar Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada apa-apa. Nah maka ketika Adam jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Tapi yang bikin kecelakaan paling besar adalah dia berada di luar Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, engkau akan mencari makananmu dengan kerja keras, dengan berpeluh, dengan sangat sulit. Dan engkau akan lakukan ini sampai engkau kembali menjadi tanah. Dari debu engkau diambil dan kepada debu engkau kembali. Dari tanah engkau diambil dan kembali kepada tanah. Usahakanlah makananmu dari tanah di mana dirimu tadinya diambil. Dan engkau akan menemukan semak duri. Engkau akan menemukan kesulitan. Engkau akan menemukan penderitaan. Sampai engkau kembali kepada tanah. Ini kalimat yang sedih bukan main. Tuhan mengambil manusia dari tanah. Tapi setelah itu Tuhan memeluk manusia dan mengatakan, engkau milikku. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan seperti lepas mereka dan mengatakan, engkau kembali kepada tanah. Engkau bukan lagi di dalam aku. Engkau sekarang kembali kepada alam
di mana engkau tadinya berada. Jangan ingin di luar Tuhan. Jika saudara hidup di luar Tuhan, merataplah. Minta dengan air mata yang besar, supaya Tuhan tidak meninggalkan engkau. Nah saudara sekalian, ketika Tuhan memberi diri sebagai tempat, di situ kita menyadari, Tuhan tidak mungkin memberikan kita tempat, lokasi hidup, tanpa dirinya menyertai dan memberinya kepada kita, memberi dirinya kepada kita. Inilah perbedaan ajaran Alkitab dengan ajaran agama manapun. Alkitab mengatakan ada Tuhan yang memberi dirinya. Tuhan yang bukan cuma menyiapkan tempat, tapi Tuhan yang menyiapkan dirinya untuk menjadi tempat manusia berdiam. Saudara, di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus mengatakan, aku akan pergi dan kamu akan tidak ketemu aku. Tapi jangan sedih, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tuhan pergi menyediakan tempat dan aku akan kembali. Nah ini perhatikan ya, Tuhan akan pergi menyediakan tempat dan Tuhan akan kembali. Berarti tempat yang dia sediakan adalah tempat dari dia mati sampai dia bangkit. Dari Yesus mati di kayu salib sampai Yesus bangkit. Inilah periode dia menyiapkan tempat. Tuhan tidak bilang, aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali nanti pas kiamat. Nah saudara perhatikan baik-baik Injil Yohanes. Ada banyak bagian Injil Yohanes kita salah mengerti. Yesus mengatakan, aku pergi menyediakan tempat dan aku akan kembali mengambil kamu supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini refer kemana ya? Ini refer ke sebelum penyaliban. Yesus tidak bicara soal eskatologi. Yesus tidak bicara, oh nanti ya suatu saat aku akan naik ke surga, hari kenaikan. Nanti Kamis ini kita rayakan. Nanti ada hari kenaikan, jangan takut. Aku di sorga menyediakan tempat bagimu. Lalu selama ribuan tahun aku siapkan tempat. Setelah itu aku akan kembali dan aku akan ambil kamu untuk menempati tempat di mana aku berada. Itu bukan yang Yesus sedang ajarkan. Yesus mengatakan, aku menyiapkan tempat bagimu. Tempatnya itu apa? Tempatnya adalah dirinya sendiri. Bapakku punya rumah. Di rumah Bapakku tidak ada kekurangan tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa itu di mana? Rumah Bapa itu bait suci. Bait suci itu di mana? Injil Yohanes mengatakan, rombak bait suci ini dan aku akan dirikan dalam 3 hari. Yesus mengatakan rombak bait suci, orang semua kaget. Hah? Kamu mau rombak rumah Allah? Rumah Allah ini didirikan 40 tahun. 40 tahun orang mendirikan, belum selesai. Engkau dapat mendirikannya hanya dalam 3 hari. Tapi Yesus tidak berbicara soal bangunan bait suci. Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Dirinya lah tempat bagi orang-orang yang percaya. Dirinya lah rumah Bapa. Nah jadi kalau ditanya di mana rumah Bapa? Bukan bait suci, tapi Yesus Kristus. Yesus sedang mengatakan, rombak bait suci ini, aku akan dirikan dalam 3 hari. Atau dengan kata lain, rombak rumah Bapa ini, aku akan dirikan dalam 3 hari. Yohanes itu Injil yang meskipun sulit tapi konsisten. Dia tidak pernah menyeleweng dari simbol yang dia berikan. Maka kalau di awal Yesus adalah rumah Bapa, sampai akhir ketika Yesus menjanjikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia merefer ke dirinya sendiri. Di dalam aku ada banyak tempat tinggal. Engkau akan lihat aku mati dipaku di atas kayu salib. Jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Aku sedang menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali, ini merefer kepada kebangkitan. Aku akan kembali dan aku akan bawa kamu di tempat aku berada. Di mana Yesus berada? Di dalam gerejanya. Maka Tuhan sedang menjanjikan kepada para murid, aku sedang menyediakan tempat. Mana tempat itu? Gerejalah tempatnya. Gerejalah tempat orang percaya tinggal. Di rumah Bapakku, yaitu gereja Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Ada banyak tempat tinggal. Siapapun kau mau undang datang, silakan. Mari berdiam di dalam Tuhan. Mari menikmati rumah yang disebut Kristus dan gerejanya ini. Gereja adalah tubuh Kristus dan dia adalah kepalanya. Dan kita berdiam di rumah yang Bapa sediakan ini. Maka saudara, yang Yesus maksudkan adalah pekerjaan yang akan digenapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan ambil saudara dari orang tidak percaya, dari orang yang hidupnya tidak ada harapan, sekarang dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Dan disinilah janji Tuhan menjadi genap. Di mana aku berada, kamu akan berada. Aku tidak meninggalkan kamu seorang diri, aku akan kembali kepadamu. Dan aku akan membawa kamu ke rumah Bapakku. Jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan khawatir dan jangan gelisah hatimu. Inilah yang Yesus sedang nubuatkan, dirinya sebagai tempat tinggal. Jadi saudara tinggal di mana? Mau pilih rumah di mana? Mau pilih tinggal di mana? Jika tidak ada Tuhan, percuma engkau tinggal dimanapun. Jika tidak ada Tuhan, percuma engkau pilih tempat paling bagus di seluruh dunia. Dan berharap bisa tinggal di situ. Mari datang kepada Tuhan. Mari punya pikiran diubahkan oleh Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku mau berdiam di dalam Engkau. Aku mau bertempat di dalam Engkau. Inilah Allah Alkitab. Allah Alkitab hadir dan dia hadir di dalam bentuk, di dalam kemah suci. Dia hadir di dalam lokasi, di dalam ruang, di dalam tempat yang disebut dengan kemah suci.
Dia berkemah bersama-sama dengan Israel dan dia mau pimpin Israel. Dia memberi dirinya bagi Israel dan dia mengangkat Musa, seorang yang sangat dekat di hatinya untuk mewakili dia. Saudara, siapakah Musa? Musa bukan pimpinan politik yang penting. Dia adalah seorang yang arogan, dia pernah sangat sombong, dia pernah bunuh orang Mesir. Dia ingin menjadi pemimpin Israel. Tapi Tuhan mengatakan waktunya belum tiba. Engkau belum jadi pemimpinku dulu sekarang, pemimpin umatku dulu sekarang. Engkau akan lari, engkau akan dikejar, engkau akan dibenci oleh Firaun. Dan Musa mengalami pengusiran. Dia ada di Midian 40 tahun menjadi gembala kambing domba. Di situ dia jadi orang biasa. Menjadi orang yang tidak ada wibawa politik apapun. Tiap hari dia komunikasi dengan domba kambing lewat bahasa yang kambing dan domba mengerti. Dan dia menjadi gembala selama tahun demi tahun pengembalaannya. Dia mempunyai keluarga, dia diberikan istri lewat keturunan dari Yitro. Dan ketika mereka sudah menikah, Tuhan izinkan Musa menjadi pelarian yang sekarang mendapatkan rumah. Di mana rumah dia berdiam? Di dalam rumah Yitro. Di rumah Yitro dia menjadi orang asing yang diterima. Dia di welcome menjadi anak. Tadinya engkau orang Mesir yang asing. Ternyata aku tahu. Engkau ternyata orang Yahudi, tapi engkau ternyata juga pangeran Mesir. Dan engkau sekarang lari karena dikejar oleh Firaun. Firaun membunuh kamu karena kamu pernah bunuh orang Mesir. Sekarang saya terima kamu menjadi anakku. Saya terima kamu supaya kamu tinggal di rumah saya. Musa akhirnya memiliki rumah. Tadinya dia di Mesir, dia tinggal di rumah bernama istana. Di istana dia menguasai segala ilmu. Di istana dia kuasai segala pemerintahan dan dia berbagian di dalamnya. Tapi setelah itu dia terusir dan sekarang dia ada di dalam rumah Yitro. Di rumah Yitro dia mengenal imam ini. Yitro adalah seorang imam dan dia mengenal bahwa Yitro menyembah Tuhan. Sangat mungkin Yitro adalah imamnya Tuhan. Atau dia imam kafir, masih belum jelas. Atau dia percaya dewa-dewa tapi juga percaya Tuhan, kita belum tahu. Maka Musa ada di situ dan Musa mulai belajar cara menyembah. Dia mulai melihat bagaimana Yitro mendirikan mezbah. Bagaimana Yitro berseru kepada Allah. Dan dia mulai mengerti, selain tata cara ibadah di rumahku yang lama, yaitu di istana Mesir. Sekarang ada tata cara ibadah baru yang diajarkan oleh Yitro yang memiliki rumah baru untuk saya. Dan Musa terus menjadi pengembala, menjadi penggembala kambing domba selama 40 tahun. Sampai Tuhan mengatakan cukup, sekarang engkau harus kembali ke rumahku, pulang ke dalam diriku. Engkau akan tinggal di dalam Tuhan dan memimpin orang Israel yang juga akan berdiam bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Musa diizinkan mengalami penglihatan luar biasa. Dia melihat semak yang terbakar, semak yang menyala tapi tidak terbakar. Dia sangat heran dengan pemandangan ini. Begitu dia datang, suara dari Tuhan dengan lembut memanggil dia. Lepaskanlah sepatumu, tempat engkau berdiri adalah tempat kudus. Dan Tuhan memperkenalkan diri kepadanya sebagai Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang mencintai umatnya. Tuhan yang mau panggil umatnya jadi milik dia. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan Musa di dalam hati selain dari apa yang dicatat oleh kitab suci. Tapi saya duga dia begitu terharu. Selain takut dan gentar, dia juga begitu terharu. Ternyata ada Tuhan yang metode membebaskan umatnya beda dengan metode dia membebaskan umat. Ternyata ada Tuhan yang jauh lebih agung dari yang dia pikir. Jauh lebih kuat dari yang dia pikir. Dan jauh lebih intim berelasi dengan umatnya. Beda dengan apa yang dia duga dan dia antisipasi. Maka Musa belajar banyak dari pernyataan diri Tuhan. Akulah aku, Ehyeh, Asyar Ehyeh. Aku adalah aku. Ini pengertian yang sangat indah. Akulah aku akan mengutus aku kepadamu untuk menjadikan engkau murid, menjadikan engkau milik dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan melalui cinta kasih-Nya, Dia menyediakan dirinya untuk menjadi tempat berdiam bagi umatnya. Maka Tuhan menyediakan dirinya untuk tempat berdiam. Tuhan mau umat harus suci. Engkau akan berdiam di dalam aku, harap engkau mau merubah pikiran. Kau akan diam di dalam aku, engkau harus meninggalkan dosa-dosamu. Dan Tuhan mengutus Musa untuk memberitakan kabar bahwa ada Tuhan yang akan menampung seluruh Israel ke dalam dirinya. Mereka akan menjadi umat yang begitu dekat. Sehingga Tuhan memberikan kata-kata menjelaskan umatnya dengan kata-kata yang intim. Siapakah umat Tuhan? Anakku yang sulung. Anakku yang kukasihi. Siapakah Israel? Anakku yang elok, anakku yang agung, anakku yang begitu mulia oleh karena aku. Siapakah Israel? Israel adalah anakku yang tidak ada cacat, tidak ada lemahnya kemah-kemah dari ujung satu ke ujung lain, sebab mereka milikku. Tuhan bukan cuma mencintai Israel, Tuhan juga memamerkan Israel ke bangsa-bangsa lain. Saudara, ini seperti seorang ayah yang bangga kepada anak. Anaknya begitu dibanggakan, sehingga ayahnya akan terus cerita tentang berapa membanggakannya anaknya. Saya punya seorang
teman yang punya papa bangga sekali kepada anak ini. Teman saya ini orang yang sangat berprestasi, dia sekolah dengan baik, dia studi dengan baik, dan dia kerja juga sangat baik. Dia kerja membiayai sendiri kuliahnya. Dan papanya begitu kagum, papanya mengatakan anak saya ini begitu mengagumkan. Tiap kali saya ketemu ke rumahnya, ketemu papanya akan cerita panjang tentang anaknya ini. Saya sudah dengar berkali-kali dan cukup bosen. Kalau teman saya pergi ke rumah saya lain, papa saya nggak cerita tentang saya yang bagus-bagus. Dia akan cerita, ini anak ini pernah nakal begini. Ceritanya agak beda. Dia terus cerita. Saya jadi sadar ini kebanggaan dari papanya. Anak ini begitu disayangi oleh papanya. Tapi ketika saya bicara kepada teman saya ini, dia tidak punya perasaan seperti dia orang penting. Ini uniknya orang bagus ya. Orang yang bagus makin dipuji makin rasa tidak penting. Orang yang jelek belum dipuji sudah sombong. Belum dibilang bagus sudah rasa diri bagus. Nah saudara, orang ini tidak pernah rasa diri penting. Saya bilang papamu bangga sekali sama kamu. Dia mengatakan, saya cuma lakukan apa yang wajar saya lakukan. Wih, mirip dengan yang Tuhan Yesus suruh ya. Kalau kamu sudah melakukan pekerjaanmu, bilang aja, saya hanya hamba yang melakukan pekerjaan yang memang harus saya kerjakan. Nah saudara sekalian, waktu papanya cerita, anak ini sangat membanggakan saya. Dia bisa cerita dengan begitu terharu. Dia bisa dengan bangga mengatakan bahwa anaknya sudah berhasil memenuhi apa yang dia harapkan. Nah ini papa yang puji anaknya. Tapi saudara heran ya, waktu Tuhan puji Israel, pujiannya itu eskatologis. Pujiannya bukan at this present time. Tuhan berbicara kepada Israel dengan keras. Waktu Tuhan bicara ke Israel, Tuhan tunjukkan fakta mereka seperti apa saat ini. Kamu adalah umat pengkhianat. Kamu adalah umat yang jahat. Kamu adalah umat yang hampir saya musnahkan. Kamu adalah penyembah berhala. Kamu tidak setia kepadaku. Wah, ini kalimat-kalimat yang Tuhan beritahu kepada Israel. Tapi waktu Tuhan bangkitkan seorang namanya Bileam. Waktu Bileam disewa oleh Balak, Raja Balak. Raja Balak mengatakan, tolong kutuk Israel bagi saya. Bileam mengatakan, mana boleh. Saya kalau kutuk Israel, saya dimarahi Tuhan. Jadi saya hanya akan mengatakan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Raja mengatakan, terserahlah yang penting kutuk. Akhirnya Bileam mengucapkan sajak memuji Israel. Aku melihat Israel begitu indah. Aku melihat awal mereka begitu bagus. Aku melihat akhir mereka begitu bagus. Andai saya mati seperti mereka mati. Waduh, ini pujian tinggi sekali. Jadi Tuhan izinkan Bileam mengucapkan kalimat-kalimat eskatologis. Kalimat-kalimat yang tidak cocok untuk Israel saat itu. Nah, ini pujiannya agak beda ya. Kalau papa teman saya, lihat teman saya. Wah, dia bagus prestasi sekolahnya, sudah terjadi. Dia bagus pekerjaannya, sudah terjadi. Tapi Tuhan puji Israel dengan pujian yang belum terjadi. Ini cara Tuhan puji kita loh. Saudara akan dianggap tidak bercacat, padahal saudara adalah sumber cacat. Saudara akan dianggap sempurna, padahal saudara adalah sangat crooked. Saudara akan dianggap sempurna di dalam hidup, padahal saudara menjalani hidup yang kacau balau. Kenapa Tuhan lihat kita sempurna? Karena dia lihat eskatologi kita, dia lihat masa depan kita, dia lihat future kita, dia lihat pengharapan kondisi kita akhir di dalam kondisi nanti. Kapan kita bisa dilihat di dalam kondisi akhir? Di dalam melihat Kristus. Saudara, kondisi akhir kita dan Kristus itu nanti akan menyatu. Jadi Tuhan akan melihat kesempurnaan Kristus terwujud di dalam diri kita. Itu yang dia lihat. Dan itu sebabnya dia memuji umatnya. Tuhan memuji Israel karena dia tahu apa yang akan dia kerjakan di dalam Israel. Nah saudara, ini cinta kasih dan kuasa Tuhan. Seorang bernama Agustinus mengatakan, dan ini dikutip oleh Martin Luther di dalam Heidelberg Disputation. Agustinus mengatakan, cinta yang dipahami dunia adalah cinta kepada yang baik. Cinta akan yang baik. Di mana ada yang baik, di situ saya akan cinta. Saudara tidak mungkin mencintai yang jelek. Dan saudara tidak boleh mencintai yang rusak. Nah tapi cinta ini adalah cinta yang pasif. Saudara melihat ada orang yang baik, ramah, pinter, begitu baik. Saudara mengatakan saya sayang kepada orang ini. Kenapa sayang? Karena dia punya kualitas-kualitas baik yang harus ada pada manusia. Tapi kalau saudara ditanya, kamu sayang sama orang itu karena kualitas baik? Betul. Dari mana kualitas baik itu? Oh bukan dari saya pasif. Saya cuma mengamati dan melihat, oh ada orang baik, saya sayang. Ada orang jelek, saya marah. Ada orang ramah, saya suka. Ada orang galak, saya membenci. Ada orang sangat rajin, saya sayang. Ada orang malas bukan main, saya marah. Ada orang begitu penuh cinta kasih, saya kagum. Ada orang begitu penuh kebencian, saya marah. Nah jadi kita pasif. Perasaan kita tergantung kepada apa yang ada dalam diri orang itu. Nah ini perasaan manusia. Manusia tidak mampu melakukan lebih dari itu. Saudara yang muda, kalau pilih pasangan pasti pilih yang bagus ya. Saya kalau tanya sama anak muda, kamu kenapa belum punya pacar? Belum ada yang cocok. Di gereja ini enggak ada, belum ketemu. Kenapa enggak sih ini? Kurang.
Si ini kurang, si ini kurang. Oh, ini namanya nggak realistis, dia kurang ngaca. Nah saya tanya, mau tipe yang seperti apa? Oh mau tipe yang cantik, mau tipe yang pinter, mau tipe yang baik, mau tipe yang sabar, mau tipe yang penuh cinta kasih, mau tipe yang pokoknya seluruh 10 hukum ditaati dengan sempurna. Mau cari tipe yang begini. Lalu saya tanya, apa yang kamu usahakan untuk dapat tipe seperti itu? Itu yang saya usahakan adalah lihat-lihat. Saya buka mata lebar-lebar. Kalau di Karawaci nggak ada, saya cari ke Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk nggak ada, saya cari ke Kelapa Gading. Di Kelapa Gading nggak ada, saya cari ke saya lupa cabang-cabang GRI di mana aja. Kemayoran, lupa Kemayoran. Pokoknya saya cari di mana-mana. Lalu saya mengatakan itu usaha yang salah. Maksudnya usaha yang salah apa? Kamu usahanya cuma lihat cari, tapi kamu tidak develop dirimu untuk menjadi pasangan yang seimbang. Jujur kalau lihat kamu sekarang, kamu nggak cocok dapat orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kamu belum develop yourself. Nah saudara, kita pasif. Kita cuma bisa mengatakan, kalau ada sifat seperti ini, saya suka. Kalau ada sifat buruk, saya akan menghindar. Tapi Tuhan lain. Agustinus mengatakan Tuhan tidak mau mencintai yang jelek. Tapi Tuhan harus mencintai yang jelek. Karena kita semua jelek. Lalu bagaimana? Tuhan akhirnya mencintai kita yang jelek? Tidak. Tuhan mencintai diri kita di dalam sisi bagus yang akan dia kerjakan di dalam kita. Jadi dia mencintai kita setelah kita dikerjakan oleh dia. Setelah kita disempurnakan oleh dia. Dan dia mencintai kita lewat pemandangan eskatologis. Dia tahu kita akan jadi seperti apa di dalam tenunan tangannya. Dia tahu kita akan jadi seperti apa di dalam pembentukan dia. Dan ini yang membuat dia mencintai kita. Jadi saudara jangan bilang ya, kalau Tuhan mencintai saya meskipun saya jelek. Jangan terlalu tidak seimbang begitu. Saudara harus mengatakan Tuhan mencintai saya. Karena dia akan kerjakan di dalam diri saya yang sempurna. Yang dia sudah siapkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah menyiapkan yang sempurna untuk saya. Dan dia akan bentuk saya sampai yang sempurna itu muncul. Maka kalau kita mencintai yang baik, Agustinus mengatakan Tuhan mencipta yang baik, baru dia mencintainya. Dia menciptakan yang baik dan dia mencintainya. Jadi Tuhan akan menciptakan yang baik di dalam diri kita dan dia melihat ke depan. Dia akan sempurna mengerjakannya dan dia sudah mulai mencintai kita sekarang. Itulah sebabnya, saudara kalau dicintai Tuhan, saudara ingin jadi orang yang lebih baik. Kenapa ingin jadi orang yang lebih baik? Saudara ingin cepat-cepat ada di dalam level yang Tuhan ingin. Supaya cinta Tuhan dan kondisi kita itu bisa klop. Sekarang cinta Tuhan dan kondisi kita jomplang. Tuhan cinta kita jauh lebih besar dari kondisi kita. Tuhan cinta kita lebih besar dari yang kita layak terima. Tapi saudara nggak boleh berpuas di situ dong. Saudara harus bertumbuh dan mengatakan Tuhan, biar saya makin dekat mengejar standar yang Engkau inginkan. Supaya cintamu kepada saya tidak ada dalam gap yang terlalu besar. Dan biarlah semua ini bisa berhasil dikerjakan. Oleh karena rohmu bekerja di dalam saya. Mari kejar kesempurnaan untuk dicintai oleh Tuhan. Meskipun Tuhan sudah sempurna mencintai kita saat ini. Nah maka saudara sekalian, Tuhan memberi dirinya, dia memberi tempat bagi kita. Dia mengundang kita menjadi miliknya. Dan ini yang Tuhan mau dilakukan oleh orang Israel. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, berikan firman kepada orang Israel. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah yang sudah melihat penderitaanmu. Akulah yang tergerak oleh engkau. Dan akulah yang akan menjadikan engkau anak sulungku. Maka Tuhan membanggakan Israel di dalam pandangan yang sempurna. Nanti engkau akan sempurna. Dan kesempurnaan Israel itu ada di dalam Kristus nanti. Kesempurnaan Israel ada di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya surat Ibrani mengatakan orang-orang perjanjian lama mengerjakan semuanya. Tapi kita yang akan dapat kesempurnaan itu. Nah maka ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan menyiapkan Musa menjadi pemimpin bagi orang Israel. Dan Tuhan mulai membentuk orang Israel. Bagaimana cara Tuhan membentuk? Dengan Taurat. Bagaimana Taurat ini sampai kepada orang Israel? Taurat sampai kepada orang Israel dengan Musa menjadi hakim mereka. Nah inilah yang Musa lakukan di dalam ayat yang ke-13 dan seterusnya. Di situ dikatakan Musa, dia duduk di sebuah tempat, lalu mulailah bangsa itu datang kepada dia. Satu persatu datang dengan segala problem yang ada. Kemudian Musa mulai menghakimi mereka satu persatu. Apakah yang Musa lakukan dalam menghakimi? Saudara, yang Musa lakukan adalah memberikan pengertian firman untuk diwujudkan. Musa sedang melakukan penghakiman, tetapi penghakiman di dalam bentuk seperti konseling. Maka orang-orang datang dan mengatakan, Musa, kalau ada satu orang melakukan kejahatan ini harus diapain ya? Dan Musa yang akan menafsirkan firman Tuhan. Oh Tuhan berfirman bahwa orang seperti ini mesti dihukum seperti ini. Atau orang seperti ini mesti diberikan pengampunan dan lain-lain. Musa menjadi penasehat bangsa itu untuk memberikan firman yang klop dengan kondisi yang dialami oleh orang per orang di tengah-tengah bangsa itu. Saudara bayangkan ya, umat yang begitu besar.
Dan mereka semua punya akses kepada Musa. Satu persatu datang kepada Musa. Satu persatu datang dan mengatakan, Musa, I have a problem. Musa, saya perlu mendapatkan pengertian dari firman Tuhan. Nah saudara, waktu itu ada seorang namanya Jethro. Ini yang bukan pendeta di Kelapa Gading. Itu Jethro KW, ini Jethro yang asli. Gak usah dibocorkan ke dia ya. Nah saudara, Jethro adalah mertua Musa. Dan mertua Musa ini terus lihat istri Musa dan anak Musa. Karena istri Musa dan anak Musa ada di rumah Jethro yang ditinggal oleh Musa. Musa mengatakan, saya akan pimpin Israel ke padang gurun. Sudahlah keluarga gak usah ikut. Ini pasti penuh penderitaan dan kesulitan. Nanti setelah mereka saya antar ke tanah perjanjian. Saya pulang lagi ke tempat mertua saya dan saya akan tinggal bersama keluarga saya lagi. Tapi Jethro punya perasaan, kayaknya Musa gak akan balik ke sini. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk berdiam bersama dengan umat di dalam Tuhan. Musa punya new home. Musa punya rumah yang baru. Maka Yitro mengambil inisiatif. Saya kadang agak tertukar Jethro dan Yitro ya. Pokoknya saudara autokorek aja di dalam pikiran. Saya lagi ngomongin Yitro di Alkitab. Nah saudara, Yitro merasa, coba anak siapa ini jangan turun naik keluar masuk. Kita duduk dengar firman baik-baik. Jangan gampang keluar masuk. Kau sudah 2 kali keluar masuk. Nah saudara sekalian, ketika Yitro datang, dia mengatakan kepada Musa, Tuhan mau saya lihat pekerjaan Tuhan. Saya mau saksikan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kalimat ini sangat indah ya. Banyak orang tidak peduli Tuhan kerja apa. Pokoknya saya mau apa dalam hidup, Tuhan pedulikan saya dong. Tapi kita tidak peduli Tuhan. Kita tidak tahu dia sedang kerja apa. Kita tidak tahu dia mau lakukan apa. Kita tidak tahu dia punya rencana apa. Pokoknya Tuhan ya Tuhan, saya ya saya. Saudara, orang jahat seperti ini jangan harap dapat berkat dari Tuhan. Jika saudara tidak peduli yang Tuhan kerjakan, kenapa tuntut Tuhan harus peduli hidupmu? Kalau saudara mengatakan, Tuhan peduli hidupku dong. Tuhan mengatakan, saya ciptakan engkau untuk menantikan aku bekerja. Untuk mengikuti aku melangkah. Dan untuk melayani sesama di dalam perintah Tuhan. Mari ikut Tuhan. Mari ingin lihat Tuhan kerja apa. Saya sangat ingin waktu orang diajak ke KKR dari GRII. Atau dari gerakan ini. Hal yang sangat penting saya ingin mereka tahu. Adalah mereka harus cari pekerjaan Tuhan. Kejar Tuhan kerja di mana. Satu kali ada seorang mau atestasi ke GRI Bandung. Saya tanya karena biasa akan diwawancara. Dan saya wawancara beberapa orang. Saya tanya kepada mereka, satu orang ini. Kenapa kamu mau ke GRI? Jawabannya bikin saya sangat terharu. Dia mengatakan, saya mencintai Tuhan. Saya mau ada di mana Tuhan ada. Saya mau kerja di mana Tuhan kerja. Saya mau lihat Tuhan kerja. Saya tidak bisa lihat itu di gereja saya. Mungkin saya yang salah. Mungkin gereja saya yang salah, saya tidak tahu. Tapi waktu saya ke GRI, saya lihat Tuhan memang bekerja. Aku ingin lihat Tuhan kerja. Jadi Bapak tolong terima saya menjadi anggota GRI. Karena saya ingin lihat Tuhan kerja. Wah saudara, kalau orang diwawancara ngomong kayak gini, masa ditolak ya? Tapi banyak orang kalau diwawancara juga sok jual mahal sih. Kenapa mau ke GRI? Ya dekat rumah. Kalau dekat rumah siapa di sini yang paling dekat? Pak Sam ya, mana Pak Sam? Rumahnya sangat dekat. Tapi ini bukan bicara Pak Sam. Lain. Nah saudara, waktu ditanya, kenapa mau pindah dekat rumah? Kenapa mau pindah? Ya pokoknya ya daripada kemana-mana nggak jelas. Kenapa mau pindah? Musik kalau yang ada drum saya kurang cocok. Untungnya GRI cuma ada piano, organ, dan beberapa instrumen yang bukan drum. Jadi saya cocok. Kenapa mau pindah? Ya karena ada orang sarankan saya ke GRI aja. Kayaknya kamu kurang cocok. Ya sudah, saya tinggal cari gereja lain. So what? Nggak terlalu penting. Tapi ada orang yang mengatakan, saya mau lihat Tuhan kerja. Dan kalau Tuhan ada kerja di sini, saya mau ke sini. Kalau Tuhan kerja di mana, saya mau ikut Tuhan. Aku mau melihat Tuhan. Aku mau bersama dengan Tuhan. Nah saudara, jawaban itu persis dengan jawaban saya. Ketika saya mau kembali ke gereja saya melayani, saya pikir saya sekolah teologi untuk nanti masuk ke sekolah-sekolah. Saya khotbah di sekolah-sekolah. Karena setelah saya bertobat, saya ingin memberitakan Injil. Saya datang ke sekolah saya dan mengatakan, saya mau pimpin pelajaran agama. Saya mau khotbah sama anak-anak SMA, tempat saya lulus. Saya lulus dari SMA negeri di Cibinong. Dan itu sekolah sangat ekstrim, keras sekali di dalam agama Islam. Lalu saya sering bicara dengan orang-orang Kristen di situ. Dan saya tahu, kalau saya sudah mengerti apa itu kekristenan, saya mesti balik ke situ. Dan memberitakan Injil kepada sekolah itu. Maka saya minta izin, bolehkah saya pimpin agama? Saya kumpulkan orang-orang Kristen lalu ajar mereka. Guru langsung bilang, siapa kamu? Jimmy Pardede. Lulusan mana? Lulusan sekolah ini. Bukan, maksudnya kuliah di mana? Oh saya sudah lulusan fakultas ekonomi. Hah? Fakultas ekonomi mau mengajar agama? Ya masa nggak boleh, saya orang Kristen. Nggak bisa. Kamu lulus sekolah teologi mana? Kamu sudah dapat gelar dari mana? Wah baru saya sadar, perlu gelar, perlu belajar.
Nah itu sebabnya saya apply ke Institute Reform. Waktu disuruh bikin kesaksian, saya bikin kesaksian pertobatan. Waktu bikin kesaksian panggilan, ya saya tulis, saya dipanggil untuk memberitakan firman. Saya mau khotbah kepada anak-anak muda. Waktu itu saya masih muda, jadi khotbahnya ke remaja. Nanti udah agak tuaan baru khotbah ke pemuda. Jadi saya mengatakan, saya ingin khotbah sama anak-anak muda. Saya mau dapat pelajaran supaya bisa khotbah sama mereka. Saya tulis begitu di kesaksian. Nah waktu saya diwawancarai, rupanya para pewawancara lupa baca kesaksian. Atau mereka lupa atau memang gak baca, saya gak tahu. Mereka tanya, gimana kamu melayani di gereja mana? Loh, saya tulis di kesaksian bukan mau melayani di gereja, saya mau melayani di sekolah-sekolah. Maka saya jawab, oh saya gak melayani di gereja, saya mau melayani di sekolah-sekolah. Lalu langsung keluar kuliah singkat dari salah satu penguji. Di dalam GRII, engkau harus melayani gereja, dan baru setelah itu engkau melayani sekolah atau yang manapun. Gereja dulu, baru yang lain. Wah saya bilang saya gak mau ke gereja, saya bilang saya kurang sreg di gereja. Saya cuma mau melayani di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus. Itu panggilan saya rasa waktu itu. Tapi yang mewawancara juga cukup galak. Dia mengatakan, oh kita lihat nanti katanya. Waduh, kita lihat nanti. Pokoknya kita lihat nanti ya. Ternyata benar, setelah itu saya dicekoki pengertian harus ke GRI. Tapi saya tidak tergerakkan. Tidak tergerakkan. Saya nggak peduli, ada orang mengatakan di GRI aja, ada Pak Tong. Saya bilang, Pak Tong bukan cuma milik GRI. Saya juga bisa dengar Pak Tong meskipun saya nggak ke GRI. Aduh kamu gak usah ke gerejamu. Saya ke gereja Reform pagi jam 7, setelah itu jam setengah 10 saya ke gereja saya yang lama. Karena di situ saya mengajar anak-anak muda di situ. Maka saya dengar khotbah Pak Tong, setelah itu curi khotbahnya, kemudian khotbah kepada anak-anak muda di gereja saya. Waktu mereka bilang khotbahnya bagus ya, saya bilang iya Pak Tong. Nah setelah itu saya mulai lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam KKR. Satu kali Pak Tong mengumumkan, saya mau minggu depan ada KKR siswa. Minggu depan. Jadi minggu depan, 1 minggu disuruh siapkan KKR siswa. Semua humas panik, termasuk saya juga anggota humas. Tiba-tiba kita dipanggil rapat mendadak. Dulu nggak ada grup-grup WA ya, jadi mesti dipanggil mendadak fisik. Mendadak kita dipanggil di Tanah Abang, lalu ketika kita kumpul, yang pimpin berdiri depan itu salah satunya ada Pak Tim, kemudian Bu Maria dan lain-lain. Muka mereka panik. Mereka mengatakan, kita punya waktu tinggal 6 hari. Karena 1 minggu itu kemarin, sekarang tinggal 6 hari. Mari sebar. Mari cari sekolah, mari undang mereka untuk KKR siswa. Karena Pak Tong minta bisa 3.000 anak datang. 3.000 dalam seminggu datang dari mana? Maka kita semua panik. Lalu saya pergi ke daerah asal saya, Cibinong. Sampai Cibinong saya cari sekolah, saya bilang saya akan sediakan bus. Semua anak harus kumpul, wajib datang. Kepala sekolah bingung, wajib kata siapa? Kata STEMI. Lalu kepala sekolah bingung, itu apa? Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen? Bukan, Stephen Tong Evangelistic Ministries International. Heran ya, kalau di Cibinong sudah keluarkan kata internasional, mereka senang loh. Internasional, ya. Oh yang khotbah siapa ya? Stephen Tong, dari Taiwan. Tetangganya, saya bilang. Ayo bisa kumpulkan siswa berapa? Ini kita perlu sekali untuk anak-anak dengar Injil. Ini bagus sekali. Akhirnya saya temukan ada sekolah minta 2 bus, ada sekolah minta berapa bus, ada sekolah minta berapa. Senang sekali, dari Cibinong cukup banyak. Lalu saya lapor ke panitia, humas, dan humas mengatakan, kamu harus dampingi. Saya bilang, mana bisa dampingi, ada banyak bus. Ya pokoknya salah satu, kamu dampingi. Jadi saya dari Cibinong, rapat ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang saya diutus balik ke Cibinong. By the way, saudara tahu Cibinong di mana enggak ya? Di Bogor ya, jadi saya dari Tanah Abang pergi ke Kabupaten Bogor. Lalu setelah itu balik lagi ke Tanah Abang, balik lagi ke Cibinong karena suruh temani. Humasnya capek bukan main, bolak-balik. Dan dulu enggak ada mobil, saya pakai bus. Terus bolak-balik seperti ini. Akhirnya temani anak-anak sekolah yang saya pilih ribut bukan main. Saya pikir dalam hati ini orang-orang akan binasa kalau enggak bertobat. Saya duduk di bus mereka kemudian coba ramah, gimana anak-anak itu ya enggak peduli sama orang asing. Begitu saya tanya, namanya siapa? Billy. Namamu siapa? Thomas. Saat itu mereka ketawa-tawa sendiri. Saya diasingkan. Saya tanya sama supir pun enggak mau reply saya. Dari mana Pak? Cianjur. Senang jadi supir? Enggak. Oke. Baiklah. Nah, saya terus di situ anak-anak berisik bukan main sampai bus masuk ke Senayan. Setelah anak-anak turun, saya ikut turun bersama dengan mereka. Saya diingatkan panitia, jangan sampai mereka kabur. Awasi, jangan ada satupun yang lari. Maka saya turun dengan muka sipir. Saya lihat mereka, awas lu tahanan-tahanan gua, jangan ada yang kabur. Satu-satu saya lihat siapa kabur saya jewer. Wah, semua sudah terkumpul, lalu diajak baris masuk ke dalam ruangan. Begitu saya masuk bersama mereka, saya lihat ruangan yang penuh. Saya kaget bukan main, wah penuh ya. Kok dalam 1 minggu bisa atur sedemikian? Dalam 1 minggu kumpulkan 3.000 orang, kok bisa ya? Saya begitu kaget. Di situ saya mulai pikir, jangan-jangan Tuhan kerja di sini. Jangan dong ya. Boleh-boleh Tuhan kerja di sini. Nah kalau benar Tuhan kerja di sini, saya juga mau di sini.
Nah di situ saya mulai gelisah. Saya gelisah bukan karena ada orang pintar membujuk saya pindah ke GRI. Saya mulai pikir di GRI kok Tuhan bekerja ya. Kenapa di gereja saya nggak seperti ini? Apakah gereja saya kurang diberkati Tuhan? Atau Tuhan sebenarnya memberkati gereja saya, tapi memberikan tambahan berkat untuk GRI, saya nggak ngerti. Akhirnya saya katakan, saya mesti pertimbangkan lagi. Tapi saya mulai pikir-pikir lagi, kayaknya memang Tuhan ada kerja di sini. Aku mau di sini. Nah ini yang Yitro katakan, anaknya Musa dan istrinya Musa, kamu ikut Musa aja. Kenapa? Bukannya sulit, di padang gurun nggak jelas. Kita nggak tahu mau dibawa kemana. Banyak kesulitan, banyak jahat, banyak perang. Tetapi Yitro mengatakan, asal ada Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan ada, meskipun ada perang, tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan tidak ada, mau damai pun nggak ada gunanya. Maka Yitro bawa istri Musa dan anak Musa bertemu Musa. Setelah bertemu dia senang sekali, aku bisa melihat pekerjaan Tuhan. Aku menyaksikan Tuhan membimbing bangsa besar ini dan menjadikan mereka miliknya di tengah-tengah padang gurun. Nah maka Musa menikmati kunjungan Yitro. Setelah itu dia makan-makan bersama dengan petinggi Israel menyambut Yitro. Dan setelah itu Yitro melihat dia menghakimi Israel. Yitro sangat kasihan. Lihat Musa begitu lelah, tangani orang satu persatu. Dia tanya, apa sih yang kamu lakukan? Musa mengatakan, aku mengajar firman kepada mereka. Ya, ini bagian pelayanan yang sangat penting. Mengajar firman itu bagaimana? Mengajar firman berarti aku memberitahu kepada mereka apa yang mereka perlu tahu tentang hidup mereka. Tapi dari cara berpikirnya Tuhan. Cara berpikir firman untuk ditafsirkan melalui kehidupan dari orang-orang ini. Jadi saudara, Musa melakukan konseling sebenarnya, bukan penghakiman seperti seorang hakim. Ada orang datang mengatakan, Pak, saya ini punya anak yang sudah tidak mau ikut saya. Dia sudah tinggalkan saya karena mau menikah. Saya ini seperti orang tua yang dibuang. Bagaimana nasihat Bapak? Musa akan mengatakan, Tuhan berfirman, anak-anak hormati orang tua. Orang tua harus rela lepas anak. Nah ini nasihat-nasihat yang akan Musa berikan. Jadi orang Israel menikmati nasihat yang kena di dalam sudut pandang yang orang Israel sendiri perlukan. Nah ini yang Musa lakukan. Musa panggil mereka satu persatu, Musa ajak mereka untuk berdiskusi. Bagi mereka yang mau datang kepada Musa untuk dihakimi, untuk dinilai perkaranya. Dan ketika Yitro tanya, kamu ngapain? Musa mengatakan, aku mengajarkan firman kepada mereka. Aku memberitakan perkataan dari Tuhan untuk mereka mengerti. Jadi Musa dengan sangat teliti, dengan sangat rajin berbicara kepada umat ini. Inilah wakil Tuhan yang sejati. Dia memberi diri untuk diakses oleh semua orang. Dia memberi diri untuk memberi nasihat sebisa mungkin kepada siapapun. Meskipun itu sangat melelahkan dia. Maka Yitro mengatakan, Musa kamu orang yang sangat tulus, sangat baik, tapi kamu bikin dirimu lelah. Dan kamu bikin umat ini lelah. Nah ini bijaksana yang Yitro miliki. Kamu bikin dirimu lelah dan kamu bikin umat ini lelah. Mari daripada terus bikin lelah, kamu angkat pemimpin-pemimpin. Yitro mulai mengajarkan skema organisasi kepada Musa. Nah saudara, Yitro bukan orang Israel. Tapi Tuhan kadang mempercayakan kepada kita nasihat dari orang yang menggumulkan satu tema yang secara umum Tuhan bagikan kepada masyarakat. Ini berarti Tuhan mengajar kepada kita, meskipun kita orang Kristen, kita perlu menggumulkan ajaran dan nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang bergumul secara khusus tentang satu tema. Saudara mau belajar mengenai apa? Coba cari tahu mana orang ahli di bidang itu. Lalu jadikan dia penasehat saudara. Jangan hidup tanpa ada orang memberi nasihat. Jangan mau berjalan di dalam hidup saudara tanpa bimbingan dari seorang penasehat yang alami bidangnya dengan ahli. Di dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang ahli di dalam bidang spesifik, apapun itu. Dia tidak bisa hanya berdiri di depan orang biasa. Dia harus berdiri dekat raja-raja. Nah maka saudara, ada orang ahli, hargai. Jangan remehkan orang-orang yang punya keahlian yang sangat dalam. Karena Tuhan yang bangkitkan mereka. Orang yang ahli di dalam bidang seni dengan level yang luar biasa tinggi. Jangan remehkan. Orang yang ahli seni, orang yang ahli musik, orang yang ahli teknik, orang yang ahli di dalam studi bidang tertentu. Orang yang ahli di dalam scholarship, orang yang ahli di dalam apapun, jangan diremehkan. Banyak orang meremehkan orang ahli karena merasa terintimidasi. Apalagi kalau dia pemimpin. Pemimpin sering merasa dirinya serba tahu. Ini pemimpin bodoh ya. Pemimpin yang rasa diri serba tahu, itu pemimpin yang akan menghancurkan orang-orang yang dia pimpin. Dia tahu semua, dia tidak perlu dengar apapun, itu enggak benar. Dia perlu dengar nasihat, dia perlu masukan dari orang-orang. Saya belajar banyak dari orang-orang yang memimpin di dalam gerakan ini, salah satunya dari pendeta Stephen Tong. Dan Pak Stephen Tong selalu ajak bicara orang-orang yang punya bidang jauh lebih unggul dari dia di dalam bidang spesifik. Ketika satu kali ada seorang yang studi dalam bidang PhD mengenai politik, mengenai studi filsafat politik.
Waktu dia datang ke ruangan Pak Tong, dia masih anak muda ya. Dia jabat tangan Pak Tong, jabat tangan saya. Dia anak dari seorang aktivis di Ambon yang juga saya kenal baik. Nah dia jabat tangan saya, jabat tangan Pak Tong, lalu mengatakan, Pak Tong cuma mau sebentar pamit. Saya di Indonesia sudah 5 hari dan besok mau kembali ke Amerika. Jadi mau pamit sama Pak Tong. Pak Tong suruh duduk, lalu Pak Tong minta, coba kasih tahu apa yang kamu pelajari di sana. Dia mulai kasih tahu yang dia pelajari dan Pak Tong mengatakan, wah hari ini saya dapat guru bagus sekali. You jadi guru yang sangat bagus buat saya. Saya kaget dengar itu, apalagi dia sungkan sendiri. Oh enggak Pak Tong. Bapak yang guru saya, bukan saya guru Bapak. Bapak guru saya. Tapi Pak Tong mengatakan, dalam bidangmu, kamu guru saya. Saya enggak layak jadi gurumu dalam bidang ini. Nah saudara perlu masukan dari orang-orang ahli. Banyak orang ahli di dunia dan saudara perlu pikirkan nasihatnya. Orang-orang yang punya ketelitian mendalami sesuatu, ini orang harus dihargai. Maka jangan jadi orang yang meremehkan bakat orang. Orang yang meremehkan bakat orang itu orang bodoh. Orang yang tidak tahu berapa berharganya pengetahuan itu orang bodoh. Orang yang bijak adalah orang yang melihat di mana sih ada permata. Permata ada di mana-mana loh. Dan saya nggak bicara soal bank. Permata ada di banyak tempat. Dan ketika saudara lihat ada permata, saudara mengatakan saya harus mengasihi. Saya harus menjaga. Saya harus berbagian di dalam menghargai orang ini. Saya sangat syukur ya karena Pak Stephen Tong mengajarkan cara ini. Setiap dia lihat ada permata, bakat yang penting, dia akan pelihara baik-baik. Dan Tuhan menganugerahkan GRI dengan banyak orang berbakat. Karena pemimpinnya menghargai bakat. Lalu menghargai bakat berarti yang kurang berbakat dibuang. Enggak, cuma yang berbakat harus dihargai, dijaga, dipelihara baik-baik. Karena ini adalah anugerah Tuhan, menghargai anugerah Tuhan. Dan orang berbakat yang rendah hati, ini ciri yang penting dari orang Kristen. Orang berbakat sombong akan Tuhan buang. Apalagi sudah enggak berbakat, sombong lagi. Ini yang paling keterlaluan. Nah, tapi orang berbakat dipelihara, orang berbakat didengar nasihatnya. Orang berkualitas jangan dianggap remeh. Kadang-kadang orang anggap remeh. Orang sudah studi, dapat gelar doktor. Dan kita bilang, doktor tapi nggak tahu apa-apa tentang hidup bidang lain. Ya sudah itu bukan bidang dia kok. Tapi dia ahli di dalam bidang tertentu. Mari hargai dia. Nah Yitro bukan orang seperti Musa. Dia tidak pernah pimpin bangsa yang besar. Dia bukan orang yang pernah berbicara di depan Firaun. Dia bukan orang seterkenal Musa. Dia punya nama begitu rendah dibandingkan Musa. Dia cuma penting karena dia mertuanya Musa. Tapi kalau dia tidak relasi dengan Musa, nggak ada orang kenal dia. Waktu Yitro datang ke Israel pun banyak orang nggak kenal dia. Itu bapak siapa? Oh saya dari Midian. Oh orang Midian mau gabung ke Israel ya? Ayo cepat, kamu harus ikut tradisi kita. Harus disunat, harus ada upacara kalau mau jadi orang Israel. Oh bukan itu. Saya mau kunjungi menantu saya. Oh menantumu siapa? Musa. Baru yang lain kaget. Ini mertuanya Musa, baru mereka hormat. Nah tapi Yitro yang bukan siapa-siapa, ternyata punya keunggulan di dalam organisasi. Dia punya kepekaan. Dia mengatakan kalau begini ya, kamu harus angkat orang pimpin 10 orang. Angkat orang pimpin 100 orang. Angkat orang pimpin 1000 orang. Lalu kamu yang pimpin pemimpin-pemimpin ini. Nah kamu akan tidak dilelahkan. Karena kamu akan pakai pimpinan-pimpinan ini untuk menangani seluruh rakyat. Kalau ada rakyat masalah besar bukan main, mereka tidak bisa tangani. Baru kamu. Nah saudara ini nasihat yang bagus. Apa yang dikatakan Musa? Musa nggak bilang, maaf mertuaku yang saya cintai, kamu pernah pimpin siapa aja sih? Pernah jadi presiden pengalamannya berapa lama ya? Tolong ya jangan main teori sama saya. Saya ini sudah pengalaman, kamu bagaimana? Wah kalau Musa seperti itu, maka dia orang sombong sekali. Banyak orang begitu sombong, tidak menghargai nasihat. Tapi Musa tidak demikian. Maka Musa taati, Musa susun, Musa atur. Musa pilih pemimpin-pemimpin. Atas 1000 orang, atas 100 orang, atas 10 orang. Lalu mereka akan tangani kebutuhan dari seluruh jemaat. Nah saudara ini berarti orang Kristen perlu peka melihat bagaimana aku melayani Tuhan. Dan bagaimana Tuhan intervensi dengan orang-orang ahli di sekitar kita. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang harus dimintai masukan. Mari kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang pintar. Saudara kalau dikelilingi orang pintar, saudara akan rasa diri saudara bodoh. Dan ini mungkin mengganggu ego saudara. Tapi ini sangat penting untuk perkembangan saudara. Orang yang sombong lebih suka gaul sama orang bodoh. Karena rasa diri pintar. Begitu ngomong sama orang bodoh langsung lega. Untung saya nggak sebodoh dia. Nah tapi ini orang bodoh. Orang yang berbakat. Mau dikelilingi orang berbakat lain. Lalu setelah itu Yitro atur susunan seperti ini. Dan dia sadar, wah ternyata pekerjaannya makin dilowongkan. Makin mungkin dikerjakan. Seluruh rakyat tidak harus antri mau ketemu Musa. Mereka bisa ketemu orang-orang yang dilatih, yang dipilih khusus untuk mengajarkan firman kepada mereka. Nah ini nasihat dari Yitro. Apakah nasihat ini cukup? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena Musa bukan cuma perlu orang-orang yang membantu dia menggembalakan Israel. Musa juga perlu orang-orang memimpin Israel bersama dia. Tapi pemimpin-pemimpin yang jadi teman dari Musa itu belum Tuhan angkat. Sekarang di dalam
Keluaran pasal yang ke-18. Tuhan baru izinkan Musa ditemani oleh para konselor-konselor di bawah. Nah saudara, ini juga yang dilakukan oleh GRI, termasuk GRI Karawaci. Kita angkat orang-orang jadi pemimpin kelompok, pemimpin KTB. Kenapa mesti angkat orang-orang ini? Supaya semua orang diperhatikan. Kenapa diperhatikan? Karena semua orang perlu gumulkan firman. Lalu apa tugas pemimpin-pemimpin kelompok? Pemimpin kelompok mencoba untuk mewujudkan pengertian firman yang sesuai dengan konteks dari orang-orang yang mereka bimbing. Pengertian firman dapat dari mana? Dari mimbar, dari PA, dari studi bersama di kelas-kelas di gereja ini. Dari mimbar, dari PA, dari kelas-kelas, para pemimpin-pemimpin awam ini mendapat berkat, lalu mereka akan menangani kelompok-kelompok yang dipercayakan kepada mereka. Nah ini ide, ternyata di Keluaran, adalah ide yang dikeluarkan oleh Yitro, dan Musa tidak menghina ide ini. Mari coba pikirkan tentang hal ini. Saudara mulailah mempunyai telinga yang peka mendengarkan suara orang, terutama orang yang Tuhan tempatkan menjadi penasehatmu. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah Tuhan izinkan Musa ditolong oleh pemimpin-pemimpin ini, pemimpin-pemimpin rakyat. Musa juga perlu pemimpin yang akan memimpin bersama-sama dengan dia. Di mana orangnya? Belum boleh muncul. Kenapa belum boleh muncul? Karena pemimpin ini hanya akan muncul setelah Tuhan bagi Roh Kudus yang ada di dalam Musa, Tuhan bagi kepada pemimpin lain. Nanti di dalam bilangan 11, baru Tuhan angkat pemimpin-pemimpin ini menjadi partner Musa. Dan Tuhan percayakan kepada mereka Roh Kudus. Dari sini kita bisa melihat pengelolaan Israel menjadi bayang-bayang bagi pengelolaan gereja. Gereja Tuhan perlu pemimpin-pemimpin, bukan satu pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai roh yang sama. Waktu pemimpin itu diangkat, Tuhan tidak bilang, oke, sudah jadi pemimpin ya, ayo ngomong sama Musa kamu mau ngapain. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan roh yang ada pada Musa Tuhan ambil, lalu Tuhan taruh ke pemimpin lain. Apa artinya? Artinya adalah roh yang ada pada Musa dan roh yang ada pada 70 pemimpin lain adalah roh yang sama. Mereka sehati, mereka tidak saling bertengkar, mereka tidak berdebat. Mereka sehati mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah maka dengan satu roh Musa memimpin Israel ditemani oleh 70 tua-tua ini. Tapi kalau 70 tua-tua ini jatuh dalam dosa, mulai sombong, mulai mengatakan kami dan Musa setara. Tuhan akan tegur mereka dan mengatakan, Musa dan kamu setara, tapi dia adalah the first among equal. Dia lebih dekat kepadaku daripada yang lain. Yang lain tidak aku anggap sahabat, tapi aku berbicara kepada Musa seperti aku bicara ke temanku sendiri. Nah inilah yang kita bisa lihat di dalam organisasi Israel yang menjadi prototipe, menjadi bayang-bayang bagi gereja Tuhan. Apa yang gereja Tuhan bisa pelajari? Hal pertama, coba doa sama Tuhan supaya Tuhan tempatkan jemaat yang sangat pintar tapi rendah hati. Yang sangat tajam di dalam satu bidang tapi yang sangat rendah hati. Jika orang seperti ini muncul, engkau harus belajar untuk menghargai dan dengar nasihatnya. Yang kedua, kita doa supaya Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin mendampingi hamba Tuhan dan gembala sidang. Pemimpin-pemimpin ini syaratnya apa? Pemimpin-pemimpin ini syaratnya adalah satu roh dengan orang-orang yang diangkat Tuhan menjadi hamba Tuhan dan gembala sidang. Gereja ini perlu yang sedemikian. Maka nanti kalau kita mengadakan pemilihan, harap saudara berdoa baik-baik supaya orang yang terpilih adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak mau jabatan tapi tetap terpilih. Dan mereka terpaksa tanggung oleh karena mereka mau melayani. Tapi kalau saudara belum masuk pilihan, saudara tetap wajib melayani. Tetap wajib menjadi orang ahli di dalam bidang saudara. Dan mungkin suatu saat gereja Tuhan akan bertanya dan meminta apa yang jadi masukan melalui pendapatmu. Nah biarlah gereja Tuhan belajar dari perjanjian lama. Belajar dari kelimpahan peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Supaya kita makin bertumbuh dan makin menjadi sempurna di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkaulah Allah kami yang mengasihi kami. Dan Kau mengajar kepada kami melalui cerita kuno di tengah-tengah Israel. Bahwa Tuhan membangkitkan nasihat yang agung dan Tuhan membangkitkan pemimpin rendah hati seperti Musa untuk memikirkan dan menjalankan nasihat itu. Kami rindu Tuhan juga memberkati gereja Tuhan dengan orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Dan ketika orang-orang ini muncul dengan rendah hati mereka bersumbangsi di dalam gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan terus bertumbuh karenanya. Kami mohon penyertaan, anugerah dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami untuk menjadi gereja yang dikenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.